Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan penerapan tujuan Sustainable Development Goals, air bersih dan sanitasi yang layak untuk kesejahteraan bersama dalam rangka Project Based Learning, Character Building, Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Gading Awan Jagaresma Putra, dengan NIM 260229113 dari jurusan Industrial Engineering, Universitas Bina Nusantara. Selanjutnya ada latar belakang, tiga latar belakang yang menjadi dasar proyek ini. Yang pertama adalah 2 miliar orang di dunia masih kekurangan akses terhadap air bersih, dan lebih dari 4 miliar orang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Untuk poin kedua adalah banyak masyarakat yang bergantung pada sumber air yang tercemar, sementara fasilitas sanitasi yang layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian besar penduduk. Selanjutnya, penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pencernaan, menjadi salah satu penyebab di mana sanitasi dan ketersediaan air layak ini belum merata, sehingga berujung pada tingginya angka kematian, terutama di kalangan anak-anak. Dari latar belakang tersebut ada 4 rumusan masalah yang kami susun di sini. Yang pertama adalah apa solusi strategis dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lalu poin kedua adalah bagaimana cara membangun kesadaran kolektif di lingkungan masyarakat untuk peduli terhadap air bersih dan sanitasi. Poin ketiga adalah bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat dapat mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Lalu poin terakhir adalah apa strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung penggunaan teknologi baru yang efektif serta ramah lingkungan dalam mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk mendukung Sustainable Development Goals ini. Selanjutnya dari hasil temuan lapangan atau wawancara yang kami lakukan bersama dengan salah satu karyawan HSE di perusahaan PTDH, ada 9 poin yang menjadi catatan. Yang pertama adalah masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi yang layak ke rumahnya. Lalu poin kedua adalah perubahan iklim di Indonesia mempengaruhi ketersediaan air di masyarakat. Poin ketiga adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, sistem sanitasi di beberapa daerah masih belum berkembang secara baik. Lalu pada perusahaan PTDH sudah mulai menerapkan teknologi dalam memenuhi ketersediaan air yang layak, baik itu untuk kerjanya tersendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, beberapa perusahaan sudah memberi edukasi kepada masyarakat sekitar terkait ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Lalu ada kekurangan ketersediaan air dan sanitasi yang layak. Ini menjadi isu karena dapat mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya, ketersediaan air yang tidak memenuhi baku mutu menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Kalimantan Timur. Lalu juga menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga masyarakat sekitar terkait dengan kualitas air. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama dengan stakeholder terkait masih melakukan pengembangan dan juga penelitian terkait program air bersih dan sanitasi yang layak untuk menunjang uh, poin SDGs ini. Oke, selanjutnya dari hasil temuan lapangan tersebut, terdapat 4 solusi yang kami simpulkan berdasarkan hasil wawancara bersama dengan salah satu karyawan HSC, yaitu Bapak Fahri dari PTDH, di mana poin pertama adalah dibutuhkan ekspansi pengembangan sistem air bersih dan sanitasi yang layak secara merata. Dan ini harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja, eh, melainkan oleh pemerintah, stakeholder terkait, masyarakat sekitar juga. Ini meliputi solusi-solusi strategis yang nanti akan menjadi atau akan diimplementasikan untuk mendukung program sanitasi dan kebersihan yang layak. Selanjutnya, untuk poin kedua adalah dibutuhkan pemberian edukasi dan sosialisasi secara rutin, baik itu oleh pemerintah maupun oleh stakeholder terkait mengenai air bersih dan sanitasi yang layak. Edukasi ini menjadi sangat penting karena masih banyak masyarakat yang masih belum memahami terkait dengan air yang digunakannya, sehingga perlu kolaborasi antara pihak-pihak terkait, baik itu oleh masyarakat, pemerintah, dan juga stakeholder-stakeholder terkait untuk memberikan edukasi dan sosialisasi, baik itu melewat sosialisasi secara langsung maupun sosialisasi melalui sosial media. Seperti itu. Lalu poin ketiga adalah dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait dari aspek pengembangan regulasi dan juga pengembangan teknologi untuk memenuhi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
Upaya selanjutnya adalah penggunaan teknologi untuk memenuhi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak di tengah perubahan iklim, terutama di Indonesia. Ini menjadi suatu tantangan bagi kita semua untuk eh, menggunakan teknologi yang dapat diimplementasikan sehingga pemenuhan ketersediaan air bersih ini tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di pusat kota, melainkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman, eh, di daerah-daerah yang tertinggal seperti itu. Ini menjadi refleksi pribadi yang eh, saya catat dari hasil wawancara saya dengan Bapak Fahri, di mana 3 poin penting. Yang pertama adalah adaptability, collaboration, dan juga social awareness. Pada poin adaptability ini yang saya pelajari adalah eh, terutama pada saat kita mencari informasi, di mana narasumber-narasumber yang dicari ini merupakan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, kebetulan Bapak Fahri ini adalah salah satu karyawan di karyawan HSE di PTDH yang mengetahui secara betul dan secara baik terkait dengan ketersediaan air bersih dan juga sanitasi yang layak baik itu di lingkungan perusahaannya maupun di masyarakat sekitar. Lalu yang kedua adalah point collaboration, yaitu di mana diketahui sudah ada dari hasil wawancara sudah ditemukan bahwa sudah adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan tujuan untuk mewujudkan uh, pengimplementasian sanitasi dan air bersih yang layak. Dan ini yang patut disyukuri karena eh, poin pentingnya adalah masyarakat dan pemerintah sudah saling berkolaborasi dan saat ini sudah dalam tahap pengembangan teknologi seperti itu. Selanjutnya ada social awareness. Poin social awareness adalah di mana sanitasi dan air bersih yang layak ini menjadi sangat penting, terutama terkait dengan aspek kesehatan yang menjadi concern baik itu oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Ini menjadi sangat penting untuk mendukung atau mendorong percepatan dari pengembangan teknologi dari sanitasi air yang layak ini karena terkait dengan isu-isu kesehatan yang ada di masyarakat saat ini. Oke, sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.